Oke, kita mulai ya. Boleh, Kak. Siap. Oke, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih malam hari ini kita masih boleh berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita akan belajar mengenai kebijaksanaan Salomo. Sebagai informasi, kebijaksanaan Salomo adalah kitab paling akhir yang ditulis dalam Perjanjian Lama, yaitu kebijaksanaan Salomo. Ya, dan kebijaksanaan Salomo itu masuk dalam 7 kitab Deuterokanonika. Kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai Yesus putra Sira atau Yesus bin Sira. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kebijaksanaan Salomo. Mengapa kebijaksanaan Salomo? Karena nanti saya akan jelaskan dengan detail, tetapi gambaran besarnya banyak nubuat tentang Yesus Kristus dalam kitab kebijaksanaan Salomo. Ya, jadi saya rasa memang penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kemudian kita masuk ke dalam pengantar. Nah, Ibu Bapak, selain kitab Yesus bin Sira, kitab kedua di dalam Deuterokanonika yang termasuk dalam sastra kebijaksanaan adalah kebijaksanaan Salomo. Jadi sama-sama sastra kebijaksanaan, baik Yesus putra Sira dan juga kitab kebijaksanaan Salomo. Ya, sama-sama bentuknya sastra kebijaksanaan. Pengarang kitab semacam ini biasanya disebut orang bijak. Ya, kalau yang minum tolak angin namanya orang pintar. Ya, kalau kita biasa mau tanya barang hilang, pergi ke orang pintar katanya ya, dukun. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai pengarang kitab dalam sastra kebijaksanaan, itu biasanya disebut sebagai orang bijak. Ya, oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kitab ini dikatakan mempunyai Salomo sebagai pengarangnya. Coba kita baca kebijaksanaan Salomo bab 9 ayat 7 sampai dengan 8. Ya. Oke. Oke, silakan satu orang volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Bab 9 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah kau pilih menjadi raja bagi umatmu ini dan jadi hakim bagi para anakmu. Engkau telah menyuruh untuk membangunkan bait Allah di atas gunungmu yang suci dan mezbah di kota tempat kediaman, suatu tiruan kemah suci yang sejak awal mula sudah kau siapkan. Oke, terima kasih Kak Nina. Jadi yang dimaksud siapa nih? Aku telah kau pilih menjadi raja bagi umatmu ini dan jadi hakim bagi para anakmu. Engkau telah menyuruh untuk membangunkan bait Allah. Siapa raja yang membangunkan bait Allah? Salomo. Bukan Saul, bukan Daud, tetapi Salomo. Maka dikatakan bahwa Salomo itu sebagai pengarang dari kitab kebijaksanaan Salomo. Nah, tetapi nanti saya akan jelaskan ya pelan-pelan. Tetapi meskipun menggunakan nama Salomo, jelas bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Salomo. Nah, mungkin nama Salomo dicantumkan di sini karena secara tradisional Salomo dianggap sebagai orang paling bijak di Israel. Dan dengan demikian memberi bobot dan wibawa tertentu pada kitab ini sesuai dengan reputasi Salomo. Seperti surat-surat Rasul Paulus. Tidak semua surat-surat dari Rasul Paulus. Kita pernah belajar ya Ibu Bapak ya, ingat ya. Ada Proto-Paulinum, ada Deuteropaulinum. Ya, ada surat-surat yang memang Paulus sang penulis, tetapi ada juga para muridnya yang menulis, bukan Paulus. Menggunakan nama tokoh tertentu untuk memberi bobot dan wibawa.
Ya, ini harus digarisbawahi. Kemudian berikutnya, pada zaman dulu memang ada kecenderungan bahwa semua tulisan hikmat dikaitkan dengan Salomo. Ya, sebagaimana semua hukum dengan Musa dan semua Mazmur dengan Daud. Maka dikatakan Mazmur siapa yang mengarang? Daud. Padahal nggak semua yang ada dalam kitab Mazmur itu pengarangnya Daud. Nah, ya, di dalam kitab Mazmur ada Mazmur Musa. Ya, tetapi karena sudah terbiasa sebuah kecenderungan bahwa kalau tulisan hikmat itu maka dikaitkan dengan orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yaitu Salomo. Kalau hukum ya dikaitkan dengan Musa, maka ya Taurat, hukum-hukum Taurat ya di dalam Imamat, di dalam Bilangan, di dalam Ulangan, Kejadian itu dikaitkan dengan Musa sebagai penulisnya. Tetapi ternyata kalau kita belajar, ternyata penulisnya bukan Musa. Tetapi dikaitkan dengan Musa karena berkaitan dengan hukum. Ya. Lalu kalau berbicara mengenai Mazmur dikaitkan dengan Daud. Seperti misalkan Kidung Agung, ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian para ahli meyakini bahwa kitab ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani dan bukan merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani seperti kitab Putra Sirah. Jadi perbedaannya, walaupun sama-sama sastra kebijaksanaan, namun asal bahasanya berbeda. Kalau Putra Sirah dari bahasa Ibrani. Namun kebijaksanaan Salomo dari bahasa Yunani. Ya. Kemudian diperkirakan bahwa ia menulis kitabnya di Alexandria yang menjadi pusat Helenisme di wilayah timur antara 100 sebelum Masehi sampai 40 Masehi. Yesus sudah hadir nih. Itulah kenapa di awal saya bilang kebijaksanaan Salomo merupakan kitab yang paling akhir ditulis dalam Perjanjian Lama. Ya. Oke. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian utama dalam kitab kebijaksanaan Salomo. Yang pertama dari bab 1 sampai dengan bab 5 mengenai kebijaksanaan dan nasib manusia. Silakan dicatat ya. Lalu bagian yang kedua dari bab 6 sampai dengan bab 9 mengenai kebijaksanaan yang mulia berasal dari Allah. Lalu bagian yang ketiga yang terakhir yaitu bab 10 sampai dengan bab 19 kebijaksanaan dalam sejarah umat Allah. Jadi isinya semua tentang kebijaksanaan. Ya. Sekarang mulai bagian yang pertama, yaitu bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 ayat 16 sampai dengan bab 2 ayat 9, pandangan hidup orang fasik, hidup ini singkat. Nah, jadi kalau kita ingin tahu pandangan hidup orang fasik, ya silakan baca kebijaksanaan Salomo bab 1 ayat 16 sampai dengan bab 2 ayat 9. Dikatakan hidup itu singkat. Oleh karena itu, mari kita menikmati sepuas-puasnya. Ya. Muda, foya-foya, ya, tua, kaya raya, mati, masuk neraka, masuk surga. Ya, kan ada moto seperti itu ya. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Nah, jadi
sebenarnya cara pandang seperti itu sudah ada ya di zaman dulu. Bahkan diingatkan kembali oleh penulis kitab Kebijaksanaan Salomo bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan itu selalu memandang hidup ini cuma sekali. Hidup ini singkat. Mari kita nikmati sepuas-puasnya. Nah, ya, itu sudah ada dari dulu. Lalu bagian yang berikutnya, bab 2, ayat 10 sampai dengan 20, sikap orang fasik terhadap orang benar. Mari kita baca ayat 12-nya. Yuk. Kebijaksanaan Salomo, bab 2, ayat yang ke-12. Silakan satu orang volunteer. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Nah, terjadi enggak dalam kehidupan kita baru-baru ini? Marilah kita menghadang orang yang baik. Nah, makanya di Indonesia itu orang baik ya selalu aja kita tahu ya, selalu aja di bahasa yang tepat itu apa ya enaknya? Ya diakali lah ya. dikerjain ya. Orang-orang yang punya niat baik, niat tulus itu malah disingkirkan. Nah, ya. Maka dikatakan marilah kita menghadang orang yang baik, artinya disingkirkan. Sebab bagi kita ia menjadi gangguan. Jadi orang baik itu bagi mereka orang-orang fasik adalah gangguan. Sehingga mereka orang-orang benar ini harus disingkirkan. Maka nggak heran itu terjadi di negara kita tercinta. Banyak pemimpin yang baik, banyak pemimpin yang jujur, malah diakali, malah dicurangi, malah disingkirkan. Ya, karena bagi orang-orang yang punya banyak kepentingan, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar itu bisa menjadi gangguan buat mereka. Ya, mau korupsi ketahuan, punya sistem yang sangat bagus. Nah, maka orang-orang baik disingkirkan dulu. Karena merupakan gangguan buat mereka orang-orang fasik. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita. Nah, ya. Dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Dan seterusnya. Jadi sudah ada ya Ibu Bapak ya, bagaimana orang baik, orang benar itu malah disingkirkan. Gak kaget ya kalau kita melihat secara langsung banyak pejabat yang jujur, banyak pejabat yang benar justru malah disingkirkan. Ya, karena dianggap oleh mereka yang korup itu sebuah ancaman, sebuah gangguan. Ya, jadi mereka diakali, mereka dijerumuskan, ya, mereka disingkirkan dan seterusnya. Kemudian ayat 21 sampai dengan 24 masih dalam bab 2 itu merupakan bagaimana pandangan orang fasik itu dinilai. Ya, saya akan bacakan untuk Ibu Bapak. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini merupakan pandangan orang fasik ya. Jadi inilah orang-orang fasik yang hidupnya penuh dengan kesalahan, hidupnya penuh dengan kekeliruan. Jadi mereka
benar-benar dipandang sebagai orang yang menjadi milik setan. Nah, itu di ayat 24 tegas banget tuh. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Nah, itulah orang fasik. Mencari maut. Nah, sebab upah dosa adalah maut. Nah, orang fasik itu orang yang nyaman hidup dalam keberdosaannya. Maka yang dicari oleh mereka bukan terang, tetapi gelap. Nah, kalau gelap itu takut dibawa ke terang. Karena boroknya kelihatan. Ya, maka kalau kita sungguh mau belajar menjadi anak terang, sebaiknya kita jangan bergaul dengan anak gelap atau orang-orang yang gelap. Karena kalau misalkan kita bergaul dengan mereka, pasti bagi mereka kita adalah ancaman. Nah, ya. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi kalau bergaul kita harus pilih-pilih. Nah, ini penting karena Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Oke. Jadi orang fasik itu dikatakan milik setan dan mereka mencari maut. Nah, itulah pandangan orang fasik dinilai. Lalu bab 3 sampai dengan bab 5, situasi yang sebenarnya terjadi sesudah kematian orang benar. Nah, coba Ibu Bapak lihat di sini. Kebijaksanaan Salomo bab 3 ayat 1 sampai dengan, saya bacakan aja ayat kelima deh ya. Selebihnya silakan baca di rumah ya atau masing-masing. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ini mengenai nasib orang benar. Ya, kalau dibacakan semua sampai ayat 9. Tapi karena waktu terbatas, kita baca sampai ayat 5 saja. Ya. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah. Nah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya. Dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketenteraman. Seperti contohnya para martir ya Ibu Bapak ya. Bagi kita secara manusiawi di dunia, para martir itu hidupnya hancur, ya, mati dengan cara yang sangat kejam, sangat sadis dan sebagainya. Tetapi justru mereka pergi ke suatu tempat di mana mereka merasakan ketenteraman. Ya, para martir itu berani mengorbankan nyawa untuk imannya. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi Ibu Bapak, teman-teman, inilah keadaan orang yang benar di tangan Allah. Mereka disiksa menurut pandangan manusia. Ya, silakan baca ayat yang keempat. Namun harapan mereka penuh kebakaan. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat beriman ditindas, sebagai umat minoritas di Indonesia, kita nggak mendapatkan keadilan. Nah, sudah dikatakan bahwa tadi ya, kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Jadi itu adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui sebagai umat beriman. Bahwa itu semua adalah pandangan manusia. Kita menderita, kita disiksa, kita hancur. Tetapi sebenarnya harapan kita adalah kembali ke rumah Bapa. Maka Yesus mengatakan kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Nah, dan kita adalah anak-anak Allah. Maka kerajaan Yesus bukanlah kerajaan di dunia. Tetapi kerajaan Yesus adalah kerajaan kekekalan dalam kerajaan surga. Dan di sanalah tempat kita seharusnya.
Maka dikatakan bahwa orang benar itu disiksa menurut pandangan dunia, menderita hidupnya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa yang tidak tenang, ya, mungkin penuh dengan pencobaan, penuh dengan pengalaman yang tidak mengenakan. Pada saat kita mau hidupnya jujur, kita malah usahanya dibohongin orang, ya. Karyawan sudah kita perlakukan dengan sangat baik, mereka malah mencuri uang dari kita. Nah, ini kan hati kita merasa kesel, nggak damai, ya, marah gitu. Tetapi percayalah bahwa kalau kita fokus pada pengharapan akan kerajaan surga, akan kekekalan, maka rasa tidak damai, rasa kita tidak tenang, penuh dengan amarah, itu semua dapat hilang seketika. Karena fokus kita adalah kerajaan Allah. Ya, maka banyak sekali orang-orang kudus itu meskipun diperlakukan tidak adil, ya, tetapi mereka tetap hatinya penuh dengan damai, hatinya penuh dengan pengampunan, hatinya penuh dengan belas kasih. Karena fokusnya adalah kerajaan Allah. Seperti Santo Maximianus Kolbe. Atau kalau kita tahu di kitab suci kan ada ya, siapa martir pertama dalam kitab suci? Stefanus. Ya, Santo Stefanus pada saat dia meninggal, sebelum meninggal, mendekati ajal, apa yang ia katakan? Santo Stefanus bilang apa saat itu? Ayo, coba buka Kisah Para Rasul. Kisahnya ada di sana. Apa yang dikatakan oleh Stefanus? Coba kita baca bab 7 ayat 59 dan 60. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Bab 7 ayat 60 ya? Ya, ayat 59 dan 60, Bu Ratna. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Oke, terima kasih Bu Ratna. Lihat, cara hidup orang benar. Seperti yang tadi kita baca dalam Kebijaksanaan Salomo. Bab 3 ayat 4. Nah ya, meskipun menurut pandangan dunia dianiaya, menderita, disiksa, tapi hatinya penuh dengan kedamaian. Bahkan mendoakan orang-orang yang membunuhnya. Karena fokusnya bukan dunia, melainkan kebakaan. Ya, kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, nggak gampang ya Bu Bapak ya. Kita dianiaya, kita disakiti, ya, kita dibohongi, ya, kita ditipu. Hati pasti kesel. Ya kan, pengennya balas, ya kan. Tapi kita ingin belajar seperti Santo Stefanus, mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Ya, karena fokus kita adalah kepada kekekalan kerajaan surga. Nah, kemudian yang berikutnya dicatat ya Bu Bapak ya, kalau memang rasa penting, bab 3 ayat 10 sampai dengan bab 4 ayat 6 itu mengenai nasib orang fasik. Jadi tadi bab 3 ayat 1 sampai dengan 9 mengenai nasib orang benar. Lalu dilanjutkan dengan nasib orang fasik. Nanti silakan baca, seru isinya. Ya. Lalu Kebijaksanaan Salomo bab 4 ayat 7 sampai dengan 15 dilukiskan bahwa nasib orang benar itu mati muda. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah, dia meninggalnya muda. Nah, berarti itu orang benar tuh. Kalau meninggalnya tua, ya kan,
Tuhan masih kasih kesempatan mereka untuk bertobat. Sering nggak ya kita mungkin pernah mengatakan hal itu ya, atau setidaknya kita mendengar lah ya. Ya, usianya panjang, oh berarti Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Nah, itu sudah ada di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo ya, bahwa orang benar itu mati muda. Ya, oke. Dan kemudian dalam bagian selanjutnya yaitu bab 4 ayat 16 sampai dengan bab 5 ayat 23 diuraikan nasib keduanya secara bergantian. Ya, yuk kita baca sekarang yang bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Kebijaksanaan berapa tadi Kak Vindes? Bab 4 ayat 7 sampai dengan 15 Bu Lili. Oh iya. Tetapi orang benar akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak supaya kejahatan jangan mengubah budinya dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah, bagi orang suci tersedia perlindungannya. Iya, terima kasih Bu Lili. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi ternyata orang benar itu diambil jiwanya karena Allah tidak mau orang benar itu ternodai. Ya kan? Tadi kita baca ya, menarik sekali ya. Dikatakan bahwa ia disentak, ayat 11 ya, supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan pada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Jadi Tuhan mengambil orang-orang benar dalam usia muda agar tidak tercampur aduk dengan kejahatan, terpengaruhi dengan kejahatan. Ya, dengan sangat jelas tadi dikatakan bahwa sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Nah, maka kalau kita mendengar, wah, orang baik itu matinya cepat. Nah, dasar biblisnya ada. Ya, dasar kitab sucinya ada. Dasar biblisnya jelas nih. Oh, orang baik itu selalu matinya cepat gitu kan. Omongan-omongan seperti itu walaupun memang sekedar tradisi ya, kebiasaan, namun ternyata dijelaskan oleh kitab Kebijaksanaan Salomo ya dengan sangat baik bahwa memang Tuhan peduli dengan orang-orang benar. Dia tidak mau orang-orang benar ini nasibnya dipengaruhi, dinodai oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang dipenuhi kejahatan, orang-orang yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Ya, itu. Tapi yang menarik,
ayat ke-8 tadi ya, kita juga mendengar dikatakan bahwa sebab usia lanjut adalah terhormat. Nah, jadi jangan bilang orang umurnya panjang itu karena kesempatan untuk bertobat. Ya, tetapi apa? Dikatakan orang yang usia lanjut adalah terhormat bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak, tetapi pengertian orang adalah uban. That's why kenapa banyak yang bilang orang yang beruban, apalagi ubannya itu semua rambut, itu biasanya orangnya bijaksana. Pernah dengar ya Ibu Bapak ya? Iya loh, iya kan? Jadi kan dulu kan seperti itu. Wih, ini orangnya bijaksana. Loh kenapa? Rambutnya putih semua. Coba lihat tuh. Bapa, kalau kita lihat di lukisan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa digambarkan sebagai apa? Seorang pria tua, rambutnya putih semua. Betul nggak? Nah, ya kan? Karena itulah gambaran kebijaksanaan. Maka orang yang usia lanjut itu bukan karena diberikan waktu oleh Tuhan untuk bertobat. Ya positifnya seperti itulah ya. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup mereka yang tak bercela dalam usia lanjut. Coba kita perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Nah, ya, jelas Ibu Bapak ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya dari ayat 16 sampai dengan bab 5 ayat 23 itu secara bergantian ya. Dijelaskan mengenai ayat 16 tuh. Maka orang benar yang meninggal menghukum orang fasik yang hidup, dan masa muda yang lekas sempurna menghukum umur panjang orang yang lalim, dan seterusnya. Ya, berganti-gantian antara orang yang benar dan orang yang fasik. Ya, bagaimana kehidupannya dijelaskan secara bergantian. Ini bagian yang pertama Ibu Bapak, ya. Bab 1 sampai dengan bab 5 dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Saya berhenti di sini. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut di bagian yang kedua. Belum ya? Oke, masih belum panas mungkin. Oke, sekarang kita lihat bagian yang kedua, yaitu bab 6 sampai dengan bab 9. Dalam bagian ini, yang menjadi tokoh utama adalah sang kebijaksanaan itu sendiri. Meski tidak dikatakan secara eksplisit, jika kita telusuri, maka kelihatan bahwa yang berbicara adalah Salomo. Tadi kita sudah sempat baca ya di awal ya. Dalam bab 6, ia menyapa para raja, para penguasa di ujung-ujung bumi, serta mereka yang memerintah orang banyak. Silakan baca bab 6, ayat 1 dan 2. Ya, mereka mesti mengejar dan memanfaatkan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, kalau kita perhatikan orang-orang dulu itu selalu yang dicari adalah kebijaksanaan. Ya. Maka kalau kita perhatikan apalagi di zaman Helenisme ya, di mana kitab Kebijaksanaan Salomo ditulis, itu kan banyak filsuf-filsuf bermunculan. Ya. Sebelum-sebelumnya kita mengenal Aristoteles, Sokrates, Plato, ya, yang mengajarkan mengenai tubuh dan jiwa. Itu dari filsuf Yunani. Nah, ya, jadi mereka memang terkenal karena kebijaksanaan mereka. Ya, filsafat. Ya, dari kata apa? Filsafat. Ayo. Filia, ya. Dan safat itu dari kata Sofia, ya. Jadi filsafat itu artinya mencintai kebijaksanaan. Ya, ingat ya kalau cinta kan ada eros, ada filia, ada juga
agape, ya. Tapi kadang diperluas storge, ya, storge, yaitu cinta kita kepada negara, ya. Tapi sebenarnya ada juga yang menyatukan itu dalam cinta filia, cinta kepada sesama, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, ya, cinta kepada negara, itu filia. Ya, tapi juga ada yang memperluasnya menjadi storge, cinta kepada negara. Nah, kalau filsafat itu philein sophia, artinya mencintai kebijaksanaan. Ya. Maka mereka mengejar kebijaksanaan. Ya. Itu latar belakangnya Ibu Bapak ya. Nah, dalam bab 7 sampai dengan bab 9, Salomo menyampaikan sharingnya tentang kebijaksanaan. Jelas bahwa pengalaman pribadi Salomo yang memohon hikmat dalam doanya, sebagaimana dikisahkan dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai dengan 15, merupakan latar belakang dari sharing ini. Bahkan boleh dikatakan bagian ini merupakan kelanjutan dari doa Salomo itu. Ya. Jadi Ibu Bapak, tolong dicatat ya bahwa dalam bab 7 sampai dengan bab 9, Raja Salomo menyampaikan sharingnya tentang kebijaksanaan. Jelas bahwa pengalaman pribadi Salomo yang memohon hikmat dalam doanya, sebagaimana dikisahkan dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai dengan 15, merupakan latar belakang dari sharing ini. Bab 7 ayat 1 sampai dengan 8. Bahkan boleh dikatakan bagian ini merupakan kelanjutan dari doa Salomo itu. Menarik ya. Nah, jadi bisa dikatakan bab 7 ayat 1 sampai dengan 8 itu bagian dari kelanjutan doa Salomo. Nah, silakan nanti baca di rumah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Belum ada ya. Jadi memang bukan Salomo yang nulis. Ingat Ibu Bapak, kitab kebijaksanaan Salomo itu ditulis tadi tahun berapa? 100 sebelum Masehi sampai 40 Masehi. Sedangkan Raja Salomo hidupnya tahun berapa? Ada yang ingat nggak? Raja Salomo hidupnya tahun berapa? Ayo. Salomo itu memerintah Israel dari tahun 960 sampai 930. Jadi Salomo itu hidup sekitar tahun 900-an sebelum Masehi. Sedangkan kitab kebijaksanaan Salomo ditulis 8 abad setelah Salomo. Kalau yang nulis adalah Raja Salomo, berarti usia Raja Salomo 800-an tahun. Jelas ya Bu Bapak ya. Jadi bukan Raja Salomo yang menulisnya. Ya, tetapi ada orang yang menulis kitab kebijaksanaan ini, namun karena Salomo adalah tokoh yang sangat dikenal karena kebijaksanaannya, maka ditambahkan kitab kebijaksanaan Salomo. Tapi bukan Salomo yang menulisnya. Ya, seperti Taurat Musa. Ya, bukan Musa yang menulisnya. Ya, seperti Mazmur Daud. Enggak semua Daud yang menulisnya. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke. Tapi di dalam Taurat Musa tentu ada cerita mengenai Musa. Ya, maka disebut Taurat Musa karena menceritakan mengenai kehidupan seorang Nabi Musa. Nah, kenapa disebut kebijaksanaan Salomo? Karena tadi ya, untuk memberikan bobot dan wibawa. Dan yang kedua tentunya ada cerita mengenai Salomo ini. Ya, dapat kita jumpai dalam bab 7 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, kalau pengen lebih luas lagi bab 7 sampai dengan bab 9. Itu mengenai sharingnya
Raja Salomo tentang kebijaksanaan. Ya, jadi kalau kita mau baca tentang kebijaksanaan, baca aja Kebijaksanaan Salomo bab 7 sampai dengan bab 9. Oke, sekarang bagian yang berikutnya. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Nah, bagian ini yang praktis hampir mencakup separuh kitab kebijaksanaan. Tadi kan dibagi menjadi 3 Ibu Bapak ya. Bagian pertama dari bab 1 sampai dengan bab 5. Lalu bagian yang kedua yaitu bab 6 sampai dengan bab 9. Nah, sekarang bagian yang ketiga itu 50% dari kitab kebijaksanaan Salomo. Ya, ada 10 bab ya. Dari bab 10 sampai dengan bab 19. 10 bab itu. Ya, bukan 9. Ya. Jadi setengahnya sendiri. Jelas Ibu Bapak ya. Nah, bagian ini praktis hampir mencakup separuh dari kitab kebijaksanaan Salomo. Dalam Alkitab Indonesia diberi judul Kebijaksanaan dalam Sejarah Umat Allah. Coba kita cross check. Benar nggak? Betul? Kebijaksanaan dalam sejarah umat Allah. Nah, kalau tadi yang bab 6 sampai dengan bab 9, apa judulnya? Yang bab 6 sampai dengan bab 9? Kebijaksanaan yang mulia berasal dari Allah. Ya, betul. Lalu tadi yang bab 1 sampai dengan bab 5? Kebijaksanaan Salomo. Yang bab 1 sampai dengan 5, bawahnya itu ada tulisan Kebijaksanaan dan nasib manusia. Iya, nah itu ya, itu pembagiannya Ibu Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bab 10 sampai dengan bab 19. Judulnya yaitu Kebijaksanaan dalam Sejarah Umat Allah. Ya. Dalam bab 10 ayat 1 sampai dengan bab 11 ayat 14 diceritakan sejarah awal bangsa Israel mulai dari Adam sampai dengan Yusuf. Itu diceritakan lagi. Nah, ya. Kemudian dilanjutkan periode Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Jadi kalau misalkan mau gaya-gayaan, mau keren-kerenan, cerita mengenai Musa membawa Israel keluar dari Mesir, nggak usah buka dari kitab Keluaran. Coba buka Kebijaksanaan Salomo. Ya, orang-orang langsung kaget. Wah, emang ada di sana? Ada. Nah, silakan buka bab 11 ayat 1 sampai dengan 14. Jadi anti mainstream. Ya. Nah, bab 11 sampai dengan bab 11 ayat 15 sampai dengan bab 12 ayat 27 merupakan sebuah refleksi teologis keadilan dan belas kasih Allah yang diapit oleh pernyataan tentang pemujaan binatang. Contoh misalkan bab 11 ayat 15 sampai dengan 20 mengenai pemujaan binatang-binatang dan hukumannya. Ingat Ibu Bapak, konteks sejarah saat itu banyak orang yang menyembah binatang, banyak yang memuja binatang-binatang. Ya, maka kalau kita lihat dewa-dewi itu kan hampir semuanya dilambangkan dengan binatang ya. Ada yang kepala kerbau. Terus apa lagi, Ibu Bapak? Dewa-dewi yang dilambangkan dengan binatang. Sphinx itu ya Pak Kak ya, singa itu ya. Kayak patung Sphinx segala itu ya. Betul. Wanita berbadan singa. Terus kalau misalkan yang gajah, ya.
Itu juga ada kan? Ya, dalam agama Hindu. Itu juga ada. Nah, itu memang dari dulu tradisi itu ada, ya. Kemudian kayak sapi. Sapi kan kalau di India kan nggak boleh dimakan tuh. Iya. Di Kudus Iya juga kan? enggak. Kenapa? Di Kudus juga nggak boleh, Kak. Di Kudus juga nggak boleh? Nggak boleh, satenya kebo semua. Pindang kebo, sate kebo. Masa, Bu? Iya. Ini beneran ya? Benar. Oh, kenapa? Coba tanya Evi. Aldrit, ada tuh Aldrit. Di sana pindangnya kebo. Nggak ada Oh. sapi. Satenya Soto kebo. juga kebo. Oh. Ya. Seperti Oke. Bali ya. Oh, saya baru tahu tuh. Makanya namanya Kudus ya. Karena Oke, lanjut ya. Bab 11 ayat 21 sampai dengan bab 12 ayat 22, belas kasihan Tuhan dalam menghukum. Silakan nanti dibaca ya. Lalu terakhir bab 12 ayat 23 sampai dengan 27, pemujaan binatang dihukum dengan binatang. Nah, ini baca coba. Yuk, mungkin ada yang bingung maksudnya apa gitu kan. Yuk, silakan satu orang volunteer. Yang mana, Kak? Bab 12 ayat 23 sampai dengan 27. Maka itu para lalim yang terus melangsungkan hidupnya yang gila telah kau siksa dengan kekejian mereka sendiri. Sebab mereka sangat tersesat di jalan-jalan yang menyeleweng dengan menerima apa yang paling keji di antara binatang yang hina sebagai Allah. Karena seperti kanak-kanak yang tidak berakal, mereka terperdaya. Maka itu seperti halnya bagi kanak-kanak yang tidak berakal, demikianlah telah kau kirimkan kepada mereka hukuman yang mencemoohkannya. Tetapi orang yang tidak mau diperingatkan dengan hukuman yang mencemoohkan akan mengalami keputusan yang patut bagi Allah. Karena semuanya yang menggusarkan hati mereka pada waktu mereka menderita dan yang dahulu mereka pandang sebagai Allah, maka ketika disiksa, dengannya mereka melihat Dia yang dahulu mereka tidak mau melihatnya, lalu mengakui Dia sebagai Allah sejati. Dari sebab itulah hukuman yang paling berat datang atas diri mereka. Oke, terima kasih Bu Linda. Jelas ya Bu Bapak ya. Saya akan bacakan yang pertama tuh bab 11 ayat 15 sampai dengan 20. Tapi saya nggak baca semuanya ya. Oleh karena pikiran-pikiran mereka yang bodoh dan jahat, yang menyesatkan orang-orang Mesir hingga memuja binatang melata yang tidak berakal. Nah, coba bayangkan Ibu Bapak. Memuja binatang melata yang tidak berakal. Kira-kira apa? Binatang melata. Ular. Buaya, cecak, ular. Jawa. Ular ya. Pakai. Ya. Pokoknya binatang melata yang tidak berakal serta hewan yang keji. Maka telah kau kirimkan kepada mereka banyak binatang yang tidak berakal sebagai hukumannya. Maksudnya supaya mereka mengetahui bahwa seseorang akan dihukum dengan apa yang telah dipakainya untuk berdosa. Memang tanganmu yang maha kuasa yang telah menciptakan alam semesta dari debu tanpa bentuk, cukup berdaya untuk mendatangkan atas diri mereka beruang atau singa yang garang, atau binatang ciptaan yang baru yang galak dan belum dikenal, yang menghembuskan nafas berapi. Apa ya kira-kira ya? Naga gitu ya. Kayak di film-film ya. Atau menyemburkan asap yang berdesingan, atau yang matanya memancarkan bunga api yang dahsyat, dan seterusnya. Ya, jadi memang saat itu banyak sekali yang memuja binatang di binatang. Ya, maka diberikan peringatan oleh penulis kebijaksanaan Salomo. Oke. Kemudian berikutnya bab 13 sampai dengan bab 15 berbicara tentang penyembahan berhala. Yang pertama dicela adalah tindakan menyembah.
Ya, unsur alam. Bab 13 ayat 2. Sebaliknya mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin ataupun udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Nah, ya, hati-hati tuh kita bermain zodiak ya dan sebagainya ya. Nah, ya, yang positif diambil, yang negatif nggak usah dipercaya. Mana bisa kayak gitu? Kalau hidup saya enak kayak gitu mah nggak ada penderitaan, ya. Nah, hati-hati ya, kita percaya yang seperti itu ya, kartu tarot lah, ya, ramalan-ramalan lah, ya, pakai rasi bintang diramal, ya kan. Kemudian jadi avatar ke unsur tanah, air, api ya Bu ya. Nah, itu hati-hati ya. Dikatakan bahwa itu merupakan tindakan menyembah berhala. Ya, jadi kalau ada yang tanya, mana dasar biblisnya? Kok nggak boleh percaya zodiak gitu kan? Dan sebagainya. Nah, itu ada tuh jelas. Ya. Kemudian yang dikatakan jenis penyembahan berhala kedua yang dikritik adalah patung kayu. Ya, hati-hati. Bab 13 ayat 10 sampai dengan 19 dan bab 14 ayat 8. Kalau kita nggak lah ya, patung kayu itu kayak apa contohnya? Itu Kak, yang dulu dipuja untuk orang supaya bisa punya anak. Pernah itu dikembangkan di Indonesia. Ada. Namanya apa ya, lupa. Ada itu Kak, punyanya orang Indian. Jadi dibawa dari satu negara ke negara yang lain. Lalu di Bangkok itu juga ada Kak. Di salah satu perempatan itu dewa beberapa muka gitu. Terus banyak yang datang ke situ untuk minta anak. Saya baru tahu nih Bu. I see. Berarti harus jalan-jalan Kak. Iya. Sampai sekarang ya Bu ya? Sampai sekarang tuh kalau Kak Vindes ke Bangkok itu masih bisa ditemuin. Jadi mereka setiap tahun harus datang ke situ. Ya. Yuk. Ayo. Nah, jadi itu juga nggak boleh ya, penyembahan berhala. Ya, patung kayu ya dikritik juga. Ya, ini dasar biblisnya jelas ya. Jadi kalau misalkan anak kita atau cucu kita gitu kan baca-baca zodiak gitu kan. Ya, kalau hanya untuk iseng ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan itu dijadikan cara untuk hidup atau sikap untuk hidup, ya itu yang nggak boleh ya. Artinya lebih percaya kepada ramalan zodiak daripada rencana Tuhan. Ya. Oke, tanggal baik, tanggal buruk, ya dilihat dari rasi bintang misalkan. Ya, Cong ini nggak pas tanggalnya, nggak bagus. Ya kita hargai aja. Tapi kalau misalkan nggak ada hari lain, ya mau nggak mau pakai hari itu. Jangan sampai batal merit gitu kan. Ya, ambil jalan tengahnya aja lah. Biar orang tua merasa dihargai, tetapi kita tetap bisa melanjutkan perkawinan. Oke, kemudian dalam bab 14 ayat 12 sampai dengan 21 diuraikan bagaimana dosa penyembahan berhala itu akhirnya bisa terjadi. Dalam bab 15, penyembahan berhala dikontraskan dengan penyembahan Allah yang benar yang disebut Allah kali, ya kan? Ini sebutan aja ya Bu Bapak ya. Ya, Allah yang benar itu disebut dengan Allah kali. Saya nggak tahu ini sejarahnya dari mana kok ada Allah kali gitu kan. Mungkin terjemahan dari LAI ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan celaan pada mereka yang menyembah berhala dari tanah liat. Nah, kalau tanah liat banyak ya Bu Bapak ya. Ya, banyak ya. Termasuk kita itu sebenarnya sebagai umat Katolik, kalau nggak hati-hati bisa terjebak dalam penyembahan berhala loh. Oh iya, kayaknya kalau nggak doa di Gua Maria, rasanya ada yang kurang. Kalau nggak pegang patung Bunda Maria, kayaknya nggak afdol.
Nah, hati-hati terjebak. Mario rasanya nggak hidup gitu. Ya, jadi hati-hati kalau misalkan kita berdoa, misalkan itu beberapa bahkan cukup banyak ya orang-orang yang seperti itu. Aku kalau nggak doa di Gua Maria Sendang Sono rasanya doaku nggak dikabulkan. Nah, ya nggak apa-apa punya pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu sangat wajar. Tetapi kalau dijadikan sebagai apa ya, sebagai indikator bahwa doa harus di sana, nah itu yang kurang tepat. Ya, jadi kalau misalkan aku nggak doa di Goa Maria Sendang Sono, nggak mau pokoknya aku harus berdoa di sana. Nah itu yang nggak tepat. Tapi kalau memang punya pengalaman pribadi di sana, itu juga baik, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dijadikan alasan kita untuk hanya mau berdoa di sana. Nah itu hati-hati bisa terjebak. Ya, kemudian juga misalkan apa ya? Ya banyak lah. Kayak di katedral ya, Gua Katedral itu kan, Gua Maria di Gereja Katedral Jakarta kan ada batu dari Lourdes. Ibu Bapak yang pernah ke Jakarta, katedralnya tahu ya, di Gua Marianya itu ada batu dari Lourdes, ya kan, yang di bawah kaki patung Bunda Maria. Nah, kalau orang yang mau doa di sana itu banyak yang ngantri untuk pegang batu dari Lourdes itu. Ya. Nah, kalau misalkan pegang untuk doa aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu kebiasaan dan kalau misalkan nggak pegang rasanya nggak afdol, nah itu hati-hati itu. Ya, maka nggak heran kalau banyak orang-orang dari Kristen non-Katolik itu menyatakan banyak umat Katolik itu menyembah berhala. Ya mungkin mereka melihat fenomena itu ya Ibu Bapak ya. Bagaimana banyak dari kita justru memang secara nggak sadar ya kita mentuhankan patung, ya kita menyembah patung dan sebagainya. Padahal bukan demikian ya. Gereja nggak pernah mengajarkan itu. Ya, patung itu hanya sarana, ya, hanya alat untuk kita lebih konsentrasi, lebih fokus dan sebagainya. Ya, tapi jangan sampai kalau nggak ada patung rasanya nggak afdol, doanya nggak sampai. Nah itu yang harap berhati-hati. Nah, oke ya. Oke, kemudian selanjutnya beberapa catatan. Nah, ini udah masuk ke slide yang akhir-akhir nih. Yang pertama, reaksi terhadap Helenisme. Ibu Bapak, kalau kita berbicara mengenai Helenisme, itu mengenai paham budaya Yunani ya. Helenis itu maksudnya budaya Yunani ya Ibu Bapak ya, jangan bingung ya. Jadi kan kalau kita perhatikan, saat itu Yunani merupakan negara yang kekuasaannya itu sangat besar. Ya, mereka sangat maju peradabannya. Ya, banyak filsuf-filsuf itu dari Yunani. Kita mengenal ilmu pengetahuan itu dari para filsuf. Kita mengenal dunia kedokteran itu karena Aristoteles. Nah, ya. Kita kenal namanya hukum Archimedes. Ya, pernah dengar ya Bapak ya Archimedes ya? Atau Pythagoras. Nah, itu orang-orang Yunani semua. Yang sampai sekarang kita pakai rumusnya. Kalau Archimedes bukan orang Yunani. Orang Indonesia ya. Nah, walaupun namanya kayak orang Yunani. Tetapi, kalau kita berbicara mengenai Helenisme, itu berkaitan dengan dunia Yunani. Ya. Bersama dengan kitab Putra Sirah, kitab ini merupakan tulisan dengan jenis sastra hikmat yang terdapat dalam kumpulan Deuterokanonika. Meskipun demikian, kedua kitab ini mempunyai karakteristik yang sama sekali berbeda. Tolong diingat Ibu Bapak, sama-sama hikmat kebijaksanaan sastranya, tetapi karakteristiknya berbeda. Nah, kitab Putra Sirah berakar kuat pada tradisi religius Israel. Masih ingat ya, ada seorang guru ya, namanya Yesus bin Sirah. Dia punya sekolah, dia mengajar untuk orang muda Israel. Nah, itu budaya religius Israel, Putra Sirah. Sementara kitab Kebijaksanaan Salomo
berusaha menggabungkan kesalehan Yahudi dengan filsafat Yunani. Ya kan? Yang pada waktu itu berkembang pesat di Alexandria. Alexandria itu Mesir, Ibu Bapak. Ya, jadi kesalehan orang Yahudi digabungkan dengan filsafat atau kepandaian orang Yunani. Kalau pada zaman Putra Sira, Helenisme dipandang sebagai musuh yang mesti dilawan karena membuat orang tersesat. Tampaknya pada zaman kebijaksanaan Salomo, orang sudah mampu membedakan bahwa menganut kultur Helenisme tidak berarti meninggalkan tradisi religius nenek moyang. Ini yang disebut dengan bahwa kalau kita beriman itu seperti dua sayap, ya, fides et ratio, iman dan nalar. Tidak hanya kita beriman di dalam keyakinan kita, tapi kita juga harus punya rasio, punya cara berpikir, punya nalar. Nah, itu penting. Maka kalau misalkan saya diminta untuk membawakan tema iman versus logika, saya nggak akan pernah mau. Karena iman dan logika tidak bisa diversuskan. Nah, jelas Ibu Bapak ya. Iman dan logika seperti dua sayap burung yang sedang terbang. Salah satu itu terluka, maka burung itu tidak bisa terbang dengan sempurna. Nah, itu iman dan logika. Tapi saat logika kita nggak mampu, maka kita membutuhkan iman. Maka kita pernah mendengar saat indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Nah, ya, karena iman dan logika nggak bisa diadu, nggak bisa diversuskan. Iman dan logika berjalan bersama-sama. Ya, maka Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan bahwa fides quaerens intellectum. Nah, iman yang mencari pengertian. Kita beriman dulu, baru kita mencari pengertian. Jangan dibalik, kita ngerti dulu, baru beriman. Itu kebalik. Karena kita nggak mungkin bisa sampai beriman, karena kemampuan nalar kita terbatas. Ya, maka pada saat kita beriman, kita harus benar-benar mohon hikmat Tuhan agar kita diberikan kemampuan untuk mencari pengertian dan pemahaman. Contoh misalkan, Gereja Katolik itu memiliki sebuah dogma mengenai perawan Maria. Maria tetap perawan meskipun sudah melahirkan Tuhan Yesus. Nah, secara logika, masuk akal nggak Ibu Bapak? Nggak masuk akal, Kak. Nggak masuk akal. Bunda Maria melahirkan seorang bayi tetapi tetap perawan. Iya. Nggak masuk akal. Secara logika itu nggak masuk di akal. Makanya kita jangan coba memahami dulu baru kita beriman. Tapi gereja mengajak kita untuk beriman dulu. Karena ini adalah ajaran gereja. Baru kita cari tahu kenapa Bunda Maria dipercaya tetap perawan meskipun sudah melahirkan Tuhan Yesus. Nah, ya. Jangan berpikir dulu mengenai Allah Tritunggal. Masa Allah punya 3 pribadi? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Masa Allah menjadi manusia? Masa Allah lahir ke dunia? Bidannya siapa? Waduh. Tahu ya siapa yang ngomong ya? Allah lahir, Tuhan hadir ke dunia, ya kan? Bidannya siapa? Nah itu, kan? Mencoba untuk menganalisa, menalar dengan otak yang begitu kecil. Tetapi kita perlu iman untuk kita dapat memahami. Fides quaerens intellectum, ya, iman yang mencari pengertian. Fides quaerens intellectum. Nah, maka kembali lagi ke sini nih, ya, bahwa
kitab Kebijaksanaan Salomo ingin menggabungkan antara kesalehan orang Yahudi dan filsafat atau kebijaksanaan orang Yunani. Ya, maka sangat kuat nih Kebijaksanaan Salomo mengenai kesalehan orang Yahudi dan juga filsafat dari orang-orang Yunani. Ya, sangat kuat, sangat kental. Berbeda dengan Yesus putra Sira. Sehingga hasilnya dalam kitab Kebijaksanaan Salomo, sebuah hasil karya yang 100% Yunani atau Helenis, tetapi 100% setia sebagai orang Yahudi. Ini hasilnya Ibu Bapak. Ya, hasil karyanya 100% Helenis, tetapi tetap setia sebagai orang Yahudi 100%. Nah, ya, ini seperti 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, kita beriman dalam gereja Katolik, tetapi kita juga tetap setia sebagai warga negara Indonesia. Ini yang dicanangkan oleh Monsinyur siapa? Sugio Pranoto, ya. Uskup Agung Semarang, ya, luar biasa, ya. Jadi pahlawan nasional ya sekarang, ya. Sungguh mengagumkan, ya, Monsinyur Sugio Pranoto. Ya, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak. Jadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Jangan sampai kita 100% Katolik, karena Yesus adalah orang Yahudi, maka kita tidak lagi 100% Indonesia, tetapi 100% Yahudi. Nah, Yahudi punya masalah di Timur Tengah, kita kirim pasukan ke sana membela orang-orang Israel. Oh, itu kebalikannya ya. Nah, itu 100% bukan orang Indonesia. Nah, maka visi Monsinyur Sugio Pranoto ini sangat baik, revolusioner, ya, jauh ke depan. Karena identitas kita sebagai warga negara Indonesia jangan pernah kita tinggalkan. Keren ya. Nah, Ibu Bapak ini catat aja ya. Jadi ini penting nih. Ada beberapa gagasan yang bertentangan dengan kitab Pengkhotbah. Jadi jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Dalam Alkitab kok ada kitab-kitab yang bertentangan. Ya, jangan bingung. Nanti saya akan jelaskan. Ya, karena konteksnya berbeda. Ingat, konteksnya berbeda. Ya, tahunnya berbeda, latar belakang penulisannya juga berbeda. Umat yang dituju juga berbeda. Sayang kita belum belajar Pengkhotbah. Kalau kita sudah belajar Pengkhotbah lebih enak jelasinnya. Coba Ibu Bapak buka Pengkhotbah 7 ayat 15. Pengkhotbah 7 ayat 15. Lalu nanti bandingkan dengan Kebijaksanaan Salomo bab 4 ayat 7 sampai dengan 9. Yuk, silakan. Ya, silakan Pengkhotbah 7 ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Coba teruskan, Bu Eni. Bagus nih, ayat 16-17. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, jadi bagi pengkhotbah ini, udahlah, nikmatin aja hidup itu. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu bodoh. Maka dikatakan, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang saleh, yang binasa dalam kesalehannya. Maka jangan terlalu saleh. Karena orang saleh aja binasa. Ya. Lalu apa lagi? Ada orang fasik yang hidupnya lama dalam kejahatannya.
Maka kita pernah mendengar orang yang umurnya panjang itu karena diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat dan seterusnya. Ya, nah itu di dalam kitab Pengkhotbah. Namun bertolak belakang dengan kebijaksanaan Salomo. Coba buka kebijaksanaan bab 4 ayat 7 sampai dengan 9. Yuk silakan. Tetapi orang benar akan mendapat istirahat, meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang, dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebut bertentangan. Kalau menurut Pengkhotbah, nggak usah terlalu saleh, karena orang saleh juga mati karena kebinasaannya. Sedangkan orang yang jahat, mereka tetap hidup, ya, umur panjang dalam kejahatannya. Sedangkan menurut kebijaksanaan Salomo, orang yang berumur panjang itu karena mereka hidupnya tidak bercela. Nah, jadi ini dua hal yang bertentangan. Tapi harus dilihat konteksnya saat itu. Ya, kepada siapa tulisan ini ditujukan. Lalu ada juga gagasan yang mirip. Silakan dicatat Ibu Bapak, ya. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 1 itu mirip dengan Pengkhotbah 2 ayat 23. Ya, dan seterusnya. Nah, saya mau kita lanjut di paragraf berikutnya. Ini penting. Pernah mendengar istilah carpe diem? Jadi kitab Pengkhotbah mengajukan gagasan alternatif yang lebih realistis, yaitu carpe diem. Itu artinya mari kita nikmati hari-hari ini. Nah, itu carpe diem. Itu dari Pengkhotbah bab 5 ayat 17 sampai dengan 18. Ya, jadi kita nikmati aja hari ini, bersyukur atas hari ini. Ya, esok hari biarkan aja, yang lalu biarkan aja. Pokoknya kita nikmati hari ini, yaitu istilah dari carpe diem. Menikmati momen-momen ini, saat-saat ini. Nah, ya, ini bisa dijadikan sebagai moto hidup. Ya, nikmati aja hari ini. Ya. Oke. Barulah dalam kitab Kebijaksanaan Salomo ditemukan jawaban yang lebih baik, yaitu gagasan tentang hidup sesudah mati. Jadi kalau misalkan Pengkhotbah itu mengajarkan nikmati aja saat ini, momen sekarang. Namun kitab Kebijaksanaan itu melompat lebih jauh. Ya kan, karena tadi penggabungan antara kesalehan Yahudi dan filsafat Yunani. Ini yang membedakannya. Ya, maka kebijaksanaan Salomo itu gagasannya adalah hidup sesudah kematian. Ya, atau dalam kitab Kebijaksanaan tadi kita sudah sempat baca, yaitu istilahnya kebakaan jiwa. Atau bahasa Yunaninya adalah athanasia. Ya. Kebakaan jiwa. Nah, kata athanasia itu hanya digunakan dalam Makabe dan Kebijaksanaan Salomo. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan prinsip Pengkhotbah itu semuanya itu sia-sia. Orang saleh juga binasa. Orang fasik juga binasa. Udah carpe diem aja. Nikmati hari-hari ini. Nikmati momen-momen ini. Nggak usah terlalu saleh. Ya, nggak usah terlalu bodoh. Pokoknya yang biasa-biasa aja, karena semuanya itu sia-sia. Nah, tapi kalau kebijaksanaan Salomo enggak. Kebijaksanaan Salomo lebih jauh lagi, berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Jelas ya Bapak ya? Oke. Kemudian relasi dengan perjanjian baru. Nah ini. Bab 13 berbicara tentang penyembahan berhala
tampak amat mirip dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Silakan dicatat, nanti dibaca. Mirip sekali. Mirip sekali. Saya rasa Rasul Paulus terinspirasi dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Ya. Lalu jika diperhatikan, kedua teks itu sama-sama berbicara bahwa alam ciptaan sebenarnya mampu menghantar manusia kepada pengenalan akan Allah. Ingat Thomas Aquinas ya mengajarkan salah satu cara untuk membuktikan Allah itu ada adalah dengan ciptaannya. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan semua ini dengan segala keteraturannya. Itu nggak mungkin. Ya, pasti ada yang menciptakannya. Nggak mungkin tidak ada pencipta alam semesta ini. Karena semua begitu teratur. Ya, bumi dengan planet lain tidak saling bertabrakan. Nah, ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana manusia bertumbuh, manusia berkembang, ya, tumbuh-tumbuhan bertumbuh, hewan berkembang, lalu ada rantai makanan. Nah, ya. Semuanya serba teratur. Berarti ada yang mengaturnya. Siapa dia? Allah. Ya. Karena manusia tidak bisa mengatur, manusia bisa merusak. Ya. Karena keserakahan, ya, karena kepongahan, kalau kata Kanina karena sawit, ya kan? Ya. Jadi, ya, itu yang terjadi ya, sehingga banjir di mana-mana. Maka yang bisa mengatur semua ini ya Allah melalui kehadiran orang-orang yang baik, orang-orang yang merasa terpanggil. Ya, semoga kita semua seperti itu ya, terpanggil ya untuk menjaga, melestarikan alam ciptaan. Oke? Kalau manusia sampai pada mengenal Allah, maka ia akan tahu kalau berhala itu adalah kekosongan belaka. Dengan demikian, penyembahan berhala sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Ya, oke, selesai. Ada pertanyaan Ibu Bapak?